Assalamualaikum sahabat-sahabat ruang cerita yang dirahmati Allah. Hari ini, saya akan membawakan kisah tragis seorang wanita yang hatinya membatu. Ia menendang ayah dan ibunya sendiri, tepat di depan rumah mewah yang ia banggakan. Tak ada tangis, tak ada penyesalan. Hanya hinaan dan suara pintu yang dibanting keras. Namun malam itu, matanya mulai gelap, wajahnya memucat, dan tubuhnya mengeluarkan bau busuk yang tak bisa dijelaskan secara medis. Apa yang sebenarnya terjadi? Azabkah ini, atau peringatan terakhir dari Allah? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Angin sore berhembus lembut melewati sela-sela dedaunan yang mulai menguning di desa kecil bernama Sukatani. Di balik bukit, suara azan maghrib menggema dari surau tua yang berdiri tenang di tengah perkampungan. Namun, suara itu tidak pernah lagi menyentuh hati seorang perempuan bernama Dian. Sejak meninggalkan desa 8 tahun lalu, Dian tak pernah menoleh ke belakang. Ia membangun hidupnya dari nol di Jakarta. Awalnya tinggal di rumah kosan sempit, bekerja sebagai admin, lalu naik perlahan menjadi manajer. Kini, ia tinggal di rumah 2 lantai mewah di kawasan elit Jakarta Selatan. Mobilnya ada 2, sepatunya penuh 1 lemari kaca. Namun hatinya kian kering, hampa, dan tak lagi mengenal kehangatan pelukan orang tua. Ia selalu bilang pada teman-teman kerjanya bahwa kedua orang tuanya sudah meninggal. Sudah lama, waktu aku masih SMA, ujarnya suatu ketika sambil mengadu kopi mahal di lounge hotel bintang 5. Padahal kenyataannya, ayah dan ibunya masih hidup, menetap di rumah reot di ujung jalan desa, tempat masa kecil Dian dulu dibentuk dengan cinta, meski serba kekurangan. Pada malam yang sama, di rumah kecil berdinding papan itu, Pak Karno dan Bu Rukiah sedang mengepak beberapa bingkisan sederhana. Ada keripik pisang buatan sendiri, rendang dalam stoples kecil, dan 2 helai kain batik tua yang dilipat rapi. Ayah yakin ini nggak ganggu kerjaan Dian? Tanya Bu Rukiah dengan mata penuh ragu. Pak Karno tersenyum lebar meski keriput di wajahnya makin dalam. Sudah lama dia nggak pulang. Kali ini biar kita yang datang. Kita cuma mau lihat dia sehat. Itu cukup. Esok harinya, pasangan tua itu berangkat subuh, naik ojek ke stasiun, lalu menumpang kereta ekonomi. Tidak ada sinyal saat mereka sampai di Jakarta. Mereka hanya mengandalkan alamat yang tertulis di selembar kertas lusuh yang dulu dikirim Dian saat awal kerja. Perjalanan itu melelahkan, namun wajah mereka tetap semeringah. Bahkan saat tiba di depan rumah besar bercat putih gading dengan pagar otomatis, mereka masih yakin akan disambut pelukan. Tapi Dian tidak sedang ingin bernostalgia. Dari balik tirai jendela, ia sudah melihat orang tuanya berdiri kikuk dengan bungkusan plastik dan kaki berdebu. Ia menyipitkan mata, lalu mendesis, "Ya Allah, mereka datang beneran. Malu-maluin aja." Ia menekan bel interkom ke asisten rumah tangganya. "Rita, bilang aja saya nggak ada. Suruh mereka pulang." "Bu, itu kayaknya bapak sama ibu, Bu. Bilang aja. Jangan bikin drama." Rita berjalan keluar dengan kepala tertunduk. Bu Rukiah tersenyum ramah meski tubuhnya sudah gemetar berdiri lama. "Nak, Diannya ada? Kami orang tuanya." "Maaf, Ibu Dian sedang keluar kota," jawab Rita pelan. Namun Rita tahu, kebohongan itu menyakitkan. Ia pun tak tahan melihat Bu Rukiah memeluk bungkusan keripik sambil tetap menanti. Sementara itu, Dian hanya duduk di sofa, memainkan ponsel sambil mengetik status di media sosial. Kadang masa lalu itu harus dikubur. Apalagi kalau masa lalu cuma membawa beban. Menit demi menit berlalu. Matahari makin tinggi. Hingga akhirnya, Dian tak tahan lagi. Ia membuka pintu, melangkah keluar dengan kacamata hitam dan pakaian bermerk, lalu berdiri di depan ayah ibunya. "Apa sih ini? Ngapain datang-datang ke sini tanpa kabar? Ini bukan tempat buat orang kampung kayak kalian." Pak Karno menunduk. Bu Rukiah menahan air mata. "Kita cuma mau lihat kamu sehat." "Enduk." Namun belum selesai ayahnya bicara, Dian mendorong dan menendang koper kecil di kaki mereka hingga terjungkal. Ayahnya ikut terdorong dan hampir tersungkur. "Jangan datang lagi. Aku nggak kenal kalian," teriak Dian dengan nada penuh jijik. Beberapa tetangga sempat melongok.
Tapi tak ada yang berani bicara. Hanya suara burung murai yang terus berkicau dari pohon depan rumah, seolah ikut meratapi kejadian itu. Bu Rukiah memungut kain batik yang jatuh ke selokan. Dipegangnya erat-erat sambil mengucap lirih, "Semoga Allah masih membuka pintu hatimu, Enduk." Pak Karno menggamit lengan istrinya dan berjalan menjauh. Mereka tidak melawan. Tidak menangis histeris. Hanya diam, dengan langkah tertatih dan wajah yang tak akan pernah dilupakan oleh mereka yang menyaksikan. Dan sejak hari itu, sesuatu yang tak bisa dijelaskan mulai terjadi di rumah Dian. Malam pertama setelah kejadian itu terasa berbeda di rumah Dian. Udara yang biasanya sejuk dari AC kamar kini berubah menjadi dingin yang menusuk tulang. Ia terbangun berkali-kali, mengganti posisi tidur, menarik selimut tebal, tapi tetap saja tubuhnya menggigil seolah ada hawa lain yang menyusup lewat celah-celah dinding. Jam dinding berdetak pelan. Lampu gantung kristal di kamarnya berkedip beberapa kali, seolah korslet. Dian menyipitkan mata, menatap ke arah lampu dengan rasa jengkel. "Apa sih? Baru diganti kemarin," gerutunya pelan. Namun yang paling aneh adalah suara. Seperti suara langkah kaki di atas loteng, meski rumah itu hanya 2 lantai tanpa ruang atas. Sesekali terdengar suara lirih. Bukan suara manusia, bukan pula suara hewan. Tapi seperti helaan napas panjang yang mendesah dari balik lemari. Dian bangkit. Dengan senter ponsel, ia menyapu sudut-sudut kamarnya. Tak ada apa-apa. Tapi jantungnya berdetak lebih cepat. Tiba-tiba ia merasa seperti diperhatikan. Seolah ada mata lain yang mengawasinya dari sudut gelap ruangan. Ia membuka pintu kamar. Lorong menuju tangga gelap gulita. Lampu otomatis tidak menyala seperti biasa. Saat ia melangkah ke lantai bawah, lampu ruang tamu menyala sendiri. Nyalanya redup dan bergetar. Ia meraba dinding, menyalakan saklar. Tapi tiba-tiba terdengar suara teriakan kecil dari dapur. Dian membeku. Nafasnya tertahan. Ia mencoba memanggil, "Rita?" Namun tak ada jawaban. Langkahnya pelan menuju dapur. Tapi tak ada siapa-siapa. Pintu kulkas terbuka sedikit. Listrik kembali padam sesaat, lalu menyala sendiri. Di lantai, ada satu benda aneh. Sehelai kain batik basah seperti baru saja terendam hujan. Ia ingat betul. Itu kain yang dibawa ibunya tadi siang. Dian gemetar. Ditariknya napas dalam-dalam dan berusaha menenangkan diri. "Mungkin tadi jatuh pas dorong koper mereka," bisiknya menenangkan diri. Tapi, dari mana bisa tiba-tiba muncul di dapur? Ia kembali ke kamar, membaringkan tubuhnya. Namun matanya tak bisa terpejam. Jam menunjukkan pukul 2.47 dini hari. Hujan turun perlahan, menetes di luar jendela. Tapi suara ketukan lembut tiba-tiba terdengar dari arah balkon kamarnya. Tok, tok, tok. Langkahnya tertahan. Ia membuka gorden dengan gemetar. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Tapi ketukan itu berpindah ke jendela kamar mandi di dalam kamarnya. Tok, tok, tok. Dian mulai panik. Ia membaca istighfar lirih. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia ingat kalimat itu. Tapi saat membuka pintu kamar mandi, air keran menyala sendiri, dan cermin besar di atas wastafel menampilkan pantulan yang membuat darahnya membeku. Wajahnya buram, seperti diselimuti kabut hitam. Matanya redup. Tidak jernih seperti biasanya. Ia menggosok cermin. Namun bayangan itu tetap terlihat seperti membusuk pelan. Dian berteriak. Ia menutup pintu kamar mandi keras-keras dan menangis di sudut ranjang. Ia menghubungi Rita, asisten rumah tangganya, tapi nomor Rita tidak aktif. Baru ia sadar, sejak sore tadi, Rita memang tidak kelihatan di rumah. Pagi menjelang. Dian yang tak tidur semalaman, duduk di sudut ranjang dengan mata sembab. Ia memaksakan diri berdandan, hendak pergi ke kantor seperti biasa. Tapi saat ia menatap kaca, matanya mulai terasa berat. Kelopak matanya perlahan menghitam. Pandangannya seperti terselimuti bayangan. Warna-warna memudar. Bentuk-bentuk mulai tak jelas. Sampai akhirnya semuanya gelap. Dian panik. Ia meraba-raba kaca wastafel. Menjerit. Terpeleset dan jatuh. Tubuhnya terguncang. Tapi ia masih bisa mendengar detak jam berdetak keras di kepalanya. Ia membisikkan nama ayah dan ibunya. Namun suaranya sendiri seperti tak terdengar lagi. Hari itu,
Dunia milik Dian padam. Pagi itu, suara burung tak lagi terdengar. Suasana di rumah besar Dian sunyi seperti makam. Ia duduk termenung di ruang tamu, mengenakan pakaian rapi, tapi wajahnya tak menunjukkan arah pandang, karena memang kini, dunia di sekitarnya telah hilang dari matanya. Kenapa gelap? Kenapa aku nggak bisa lihat? Bisiknya berulang kali. Tangannya meraba-raba sofa, meja, bahkan dinding. Setiap langkah kini seperti meraba waktu yang terhenti. Dian mencoba menelepon dokter pribadi, namun hanya getaran yang ia rasakan dari genggaman ponselnya. Ia tak tahu apakah benar terhubung atau tidak. Beberapa jam kemudian, dokter datang. Diperiksa. Dirujuk ke rumah sakit. Semua hasil menunjukkan bahwa matanya sehat. Tidak ada cedera, tidak ada kelainan retina, tidak ada gejala saraf yang terganggu. Itu bukan dari sisi medis, Bu Dian, ujar sang dokter pelan. Apa maksudnya? Aku buta tapi katanya sehat? Teriaknya histeris. Dokter hanya menunduk. Ia tahu, hal semacam ini di luar logika medis. Namun yang aneh, tubuh Dian juga mulai menunjukkan perubahan. Warna kulit wajahnya, tepat di bawah mata kiri, berubah menjadi keunguan, seperti memar yang tak pernah sembuh. Dan aroma aneh mulai tercium, seperti bau anyir, tipis, namun menusuk. Dian dibawa pulang kembali oleh sopir pribadinya. Tapi rumah itu kini seperti gua tanpa cahaya. Ia tidak mengenal letak barang-barangnya sendiri. Ia terantuk meja, tergelincir di kamar mandi, dan berkali-kali terdiam di tengah lorong seolah tersesat di dalam rumahnya sendiri. Rita, artnya, akhirnya datang sore hari. Wajahnya pucat saat melihat kondisi Dian. Bu, ibu kenapa? Ini rumah, bau sekali, Bu. Rita, aku buta, aku nggak bisa lihat apa-apa, tolong aku. Rita gemetar. Ia ingin membantu, tapi merasa ada yang salah dengan tempat itu. Suasana rumah tak lagi seperti sebelumnya. Dinding seperti merapat, udara seperti mengintai. Malam harinya, Rita memberanikan diri membersihkan kamar mandi. Di sana, ia menemukan sehelai kain batik, persis seperti yang ia lihat terakhir kali dibawa oleh orang tua Dian. Tapi kain itu kini berbau amis dan lembab, seperti dikubur lalu diangkat kembali. Rita membawa kain itu ke kamar Dian. Tapi saat kain itu menyentuh kulit Dian, perempuan itu langsung menjerit kesakitan. Aduh, panas, panas, sakit. Rita, ambil kain itu, jauhkan. Rita menjatuhkan kain itu ke lantai, lalu buru-buru memungutnya dengan tisu dan membuangnya ke tempat sampah. Tapi ia sadar, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kejadian aneh. Ia mulai curiga. Ibu, maaf sebelumnya. Tapi boleh saya tanya, itu tadi yang datang siang kemarin, benar orang tua ibu ya? Dian tak menjawab. Ia diam. Tapi dadanya sesak. Mulutnya ingin bicara, tapi suaranya tercekat. Ia hanya menggeleng, seolah tak mau diungkit. Malam semakin larut. Dan untuk pertama kalinya, Dian mendengar suara perempuan menangis di dekat ranjangnya. Ia mengira itu Rita. Tapi saat memanggil, tak ada jawaban. Ketika ia berdiri dan meraba arah suara, langkahnya membeku. Suara itu berubah menjadi rintihan pelan. Enduk. Kenapa kamu dorong bapak? Kenapa kamu hinakan ibu? Dian mematung. Tangannya gemetar. Ia memanggil-manggil nama Allah, tapi yang keluar hanya suara serak dan tangis tertahan. Dan suara itu hilang begitu saja. Di pagi harinya, Rita hendak keluar membeli obat. Tapi sebelum pergi, ia melihat sesuatu di kamar Dian yang membuatnya tercekat. Ada bekas telapak kaki, tapi bukan milik manusia. Telapak kaki itu hitam, panjang, dan berjejak dari arah jendela menuju tempat tidur. Dan entah kenapa, bekas itu basah. Seperti baru saja meninggalkan kuburan. Rita tidak lagi bisa menahan kecemasan. Setelah melihat jejak kaki aneh di lantai kamar Dian, ia buru-buru menelepon seorang ustadz yang biasa membimbing pengajian ibunya di kampung. Ia tak tahu harus meminta tolong ke siapa lagi. Sementara itu, Dian semakin gelisah. Tubuhnya kini mulai terasa berat. Ia merasa seperti membawa beban di pundaknya. Padahal ia hanya duduk diam di kursi. Nafasnya pendek. Dan di sela-sela gelapnya pandangan, ia sering melihat kilatan cahaya merah, seperti bara.
Tapi bukan dari dunia ini. Saat Rita kembali bersama seorang ustadz parubaya bernama Ustadz Muhlis, rumah itu seolah makin mencekam. Langit Jakarta yang biasanya cerah siang hari, kini mendung kelabu menutupi teras rumah Dian. Hawa panas, tapi menekan. Ustadz Muhlis menatap sekeliling dengan hikmat, lalu berkata pelan, rumah ini penuh kesedihan. Tapi bukan kesedihan biasa. Ada dua orang tua yang tak diterima dengan baik dan kini balik mengetuk dari alam yang berbeda. Rita membawa Ustadz Muhlis ke kamar Dian. Dian yang awalnya enggan bicara, akhirnya menangis. Ia memohon, tolong saya Ustadz, saya buta, saya nggak bisa lihat apa-apa, kenapa semua ini terjadi pada saya? Ustadz Muhlis memandang Dian dengan sorot mata iba. Tapi ia tidak langsung menjawab. Ia duduk bersila dan mulai membaca ayat suci dengan lembut. Baru 5 menit bacaan mengalun, tubuh Dian menggigil hebat. Ia memekik. Kedua tangannya mencakar-cakar udara. Urat di lehernya menegang. Mulutnya terbuka. Namun suara yang keluar bukan suaranya sendiri. Jangan bacakan itu. Jangan sebut-sebut nama itu. Mereka tidak pantas disebut. Rita menjerit kecil. Ustadz Muhlis mempercepat bacaannya. Aroma busuk langsung menyengat dari tubuh Dian. Seperti daging busuk yang direndam di air kotor. Siapa kamu? Tanya Ustadz Muhlis tegas. Aku, dendam mereka. Tubuh Dian terangkat sedikit dari kasur. Hanya sebentar, lalu jatuh kembali dengan keras. Setelah rukyah ringan itu, Dian tampak lemas. Tapi sejak saat itu, suara-suara dari dunia tak terlihat semakin sering muncul. Kadang suara ayahnya mengaji di dekat telinga. Kadang suara ibunya mengulang-ulang kalimat istighfar. Tapi yang membuat bulu kuduk merinding, setiap kali suara itu muncul, tubuh Dian jadi lumpuh. Ia tak bisa mengangkat tangan, tak bisa menggerakkan jari. Bahkan, saat menangis pun, air matanya tidak keluar. Tengah malam, Rita mendengar suara Dian mengerang dari dalam kamar. Saat ia masuk, ia melihat Dian duduk di pojok kamar, menempel pada tembok, dengan wajah penuh goresan. Ada yang menggores wajah saya. Rita? Saya nggak lihat siapa tapi kuku panjang, dingin, dan kasar. Rita mengganti perban yang sudah basah oleh darah. Goresan-goresan itu dalam, seolah dicakar binatang. Namun tak ada yang masuk ke kamar malam itu. Semua pintu dan jendela terkunci. Pagi harinya, Ustadz Muhlis datang kembali. Kali ini ia membawa selembar foto. Ia bertanya pada Dian, "Apa kamu masih ingat wajah ini?" Dian menyentuhnya perlahan. Ujung jarinya meraba keriput di kertas foto yang kusam. Foto itu ternyata potret lama. Wajah ayah dan ibunya saat berjualan di pasar, bertahun-tahun silam. Tangisnya pecah. "Maafkan aku cuma nggak ingin dipermalukan. Aku malu pada masa lalu." Ustadz Muhlis menatap dalam, lalu berkata, "Yang kamu hina, bukan masa lalu. Tapi pintu surga yang dulu menggendongmu dengan kain basah dan kaki berdarah. Sekarang, pintu itu menutup, dan yang datang bukan lagi kasih sayang." Hari itu, Dian tak lagi bicara. Tapi tubuhnya mulai berubah, pelan-pelan. Kulit di sekitar wajahnya memucat, lalu membiru. Hidungnya berdarah tanpa sebab. Dan setiap ia tidur, ia selalu mengigau menyebut satu kalimat. "Bapak, Ibu, jangan tinggalin aku di sini." Hari-hari berikutnya berubah menjadi neraka bagi Dian. Tubuh yang dahulu ia rawat dengan perawatan mahal kini, seperti dikhianati oleh dagingnya sendiri. Wajahnya bukan hanya membiru, tapi mulai retak. Kulit pipinya mengelupas seperti luka bakar, dan di beberapa bagian, keluar cairan bening berbau busuk. Rita menangis diam-diam tiap kali harus mengganti perban. Ia bukan hanya pembantu, tapi dulu pernah diselamatkan oleh Dian saat pertama kali bekerja di Jakarta. Tapi sekarang, wajah majikannya bahkan tak dikenali lagi. Setiap hari, semakin rusak. Dian tidak bisa melihat, tapi ia bisa mencium baunya sendiri. Bau anyir seperti darah basi dan bangkai. Ia menangis tanpa suara. Di satu sisi, tubuhnya melemah. Tapi di sisi lain, rasa bersalah membakar jiwanya. Suatu malam, ia mendengar suara pintu kamarnya berderit. Padahal Rita sudah pulang. Ia menahan napas. Suara langkah kaki mendekat pelan, pelan sekali.
seperti sandal jepit tua yang diseret di atas lantai. Dian mencoba meraba sisi ranjang, mencari benda apa saja untuk membela diri. Tapi tak ada yang ia temukan selain sehelai mukena lusuh yang tak pernah ia pakai. Lalu suara itu berhenti. Tepat di sisi tempat tidurnya. Dian, suara tua itu lirih, tapi sangat jelas. Dian membeku. Kenapa kamu buang kami? Enduk, kami cuma ingin melihatmu bahagia. Air mata mengalir dari sudut matanya yang buta. Ia ingin bicara, ingin menjawab. Tapi mulutnya terkunci. Rahangnya terkunci. Hanya suara tangis sesak yang keluar. Saat pagi datang, Dian ditemukan Rita sudah tergeletak di lantai. Dengan posisi membungkuk, tangan mencengkeram mukena yang kemarin malam ia genggam. Di dinding kamar, tertulis dengan tinta merah, entah darah atau apa. Jangan tutup pintu untuk yang membuka jalanmu ke dunia. Rita semakin yakin, ini bukan sekadar azab fisik. Ini peringatan batin yang ditumpahkan dalam bentuk yang mengerikan. Ia menelepon Ustadz Muhlis lagi. Kali ini, sang Ustadz membawa 3 orang lainnya. Mereka datang bukan untuk merukyah, tapi untuk menelusuri energi apa yang tinggal di rumah itu. Dan benar saja, saat memasuki kamar mandi belakang, mereka menemukan benda yang tidak seharusnya ada. Sehelai kain kafan basah, tergulung bersama bunga melati layu. Di bawahnya, ada kertas bertuliskan ayat suci yang dicoret dengan spidol hitam. Ustadz Muhlis murka. Siapa yang berani meletakkan ini? Rita menangis. Saya tidak tahu, Ustadz. Saya tidak pernah menyentuh hal begituan. Saat mereka berdoa dan membakar benda tersebut, suara teriakan menggema dari kamar Dian. Suaranya berubah, garau, tajam, seperti suara anak kecil yang menjerit dari dasar sumur. Dian melompat dari tempat tidur, berteriak, "Bakar saja aku sekalian. Kalian gak akan bisa usir dia. Dia sudah jadi bagian dari aku." Tubuhnya menggeliat. Matanya tetap buta, tapi darah keluar dari sudutnya. Lalu ia pingsan. Setelah rukyah selesai, mereka menemukan tubuh Dian menghitam sebagian. Punggungnya seperti terbakar dari dalam. Dan telapak kakinya mulai retak, seperti kulit yang terpanggang api. Rita hanya bisa duduk sambil menggenggam tasbih. Ia sadar, semua ini adalah harga dari sebuah pintu yang ia lihat sendiri ditutup paksa oleh majikannya. Dan sayangnya, yang mengetuk pintu itu kini bukan hanya orang tua, tapi sesuatu yang jauh lebih gelap. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang normal di rumah Dian. Lampu sering meledak. Dinding kamar berembun meski AC tidak menyala. Dan suara aneh terus terdengar dari plafon, seolah ada yang berjalan dengan langkah menyeret rantai. Dian sendiri tidak pernah tidur. Ia hanya duduk diam di pojok kamar dengan tubuh menggigil. Wajahnya kini lebih mirip mayat yang terlambat dikubur daripada manusia hidup. Mata hitam membusuk, telinga bernanah, dan bau tubuhnya tidak lagi bisa didekati tanpa muntah. Ustadz Muhlis datang kembali pada hari Jumat, hari yang seharusnya penuh keberkahan. Tapi pagi itu hujan turun lebat. Langit Jakarta seperti berkabung. Ia duduk di ruang tamu bersama 3 santri muda dan Rita. "Ustadz," suara Rita pelan, "semalam saya bermimpi, orang tua Budian datang tapi wajah mereka bercahaya. Mereka bilang hanya ingin peluk anaknya sekali lagi, sebelum segalanya selesai." Ustadz Muhlis memejamkan mata sejenak. Itu bukan sekadar mimpi. Itu peringatan. Karena 2 orang tua yang teraniaya bisa menembus langit tanpa penghalang. Ia bangkit dan masuk ke kamar Dian. Tapi begitu kakinya menyentuh ambang pintu, tubuh Dian terangkat dari tempat tidur. Matanya tetap terpejam, tapi suaranya bergetar seperti mikrofon pecah. "Keluar! Jangan bawa mereka masuk ke sini. Ini milikku sekarang." Rita berteriak ketakutan. Santri-santri berzikir. Ustadz Muhlis maju, mendekap mushaf dan membaca ayat demi ayat dengan penuh kehusyukan. Tubuh Dian menggeliat. Lehernya terpuntir ke belakang. Lalu, dari mulutnya keluar lendir hitam kental, disertai aroma daging busuk yang membuat semua orang di ruangan itu menutup hidung. Dia menendang orang tuanya sendiri. Dia menolak surga. "Maka biar kami yang menjemputnya?" Teriak suara asing dari dalam tubuhnya. Darah mulai merembes dari bawah tempat tidur. Tidak seperti darah biasa. Warnanya seperti tinta gelap bercampur pasir. Dan saat menyentuh lantai, ia membentuk pola aneh.
Sebuah kaligrafi rusak yang jika dibaca, mengandung kutukan. Ustadz Muhlis membaca ayat kursi keras-keras. Cahaya dari lampu gantung meletup dan padam. Ruangan gelap gulita. Tapi zikir terus menggema. Dalam kekalutan itu, Dian menjerit. Kali ini, dengan suaranya sendiri. Bapak, Ibu, aku minta maaf. Aku salah, aku malu, aku takut, ampuni aku. Tangisnya pecah. Tapi tidak ada yang menjawab. Hanya suara hujan di luar, dan gelegar petir yang menampar langit. Tiba-tiba, lampu menyala kembali. Tubuh Dian jatuh lemas. Matanya tetap tertutup. Tapi wajahnya perlahan berubah. Seolah lepas dari sesuatu yang telah lama membelenggu. Namun saat diperiksa, napasnya sangat pelan. Detak jantungnya lemah. Dia belum selesai ditebus, ucap Ustadz Muhlis. Kalau dia masih hidup, berarti Allah masih ingin dia minta maaf. Tapi tidak pada kita. Pada mereka yang doanya ia patahkan dengan kaki. Rita mengangguk. Ia lalu memberanikan diri menghubungi kerabat Dian di desa. Tapi tak satu pun bisa menghubungi Pak Karno atau Bu Rukiah. Orang-orang di kampung bilang mereka sudah pergi dari rumah. Tak tahu kemana. Rumah mereka pun kosong, ditinggalkan dalam keadaan terkunci. Sementara itu, malam kembali datang. Dian memaksa duduk, menulis sesuatu di atas lembar kertas dengan mata butanya. Tangannya gemetar. Setiap huruf tertulis seperti dilukis oleh darah yang mengalir dari jarinya sendiri. Jika aku mati, tolong kuburkan aku jauh dari rumah mereka. Aku tidak pantas menyentuh tanah yang dulu mereka pijak. Setelah itu, Dian pingsan. Dan malam pun menjadi sunyi. Tapi dari kejauhan, Rita mendengar suara tangis anak kecil yang pelan. Lalu disusul suara tua seorang ibu yang membaca sholawat dengan lirih. Dian tidak sadarkan diri selama 2 hari penuh. Dalam waktu itu, wajahnya menghitam seluruhnya. Hidungnya hampir hilang tertutup luka membusuk. Nafasnya lirih. Namun ia belum benar-benar wafat. Rita menjaga di sampingnya, membaca ayat suci dengan suara bergetar. Kadang ia menangis dalam diam, memikirkan betapa cepatnya azab menimpa seseorang yang dahulu begitu kuat dan dihormati, tapi kini tak lebih dari tubuh yang menunggu dijemput. Pagi ketiga, tubuh Dian mendadak kejang hebat. Ia berteriak, mengucapkan kalimat-kalimat aneh, lalu diam. Selamanya. Ustadz Muhlis yang datang setengah jam kemudian hanya mengangguk pelan, lalu mengucap istirja dan memandu talqin. Namun sesuatu yang tak biasa terjadi begitu mereka hendak memandikan jenazah. Air untuk memandikan tubuh Dian berubah keruh, berbau amis. Dan saat air pertama disiramkan, seluruh kulit punggungnya terkelupas seperti kertas basah. Rita dan ibu-ibu yang membantu terpaksa menahan mual. Bau busuk dari tubuh jenazah itu begitu menyengat, tak seperti mayat biasa. Lalu, saat tubuh hendak dikafani, muncul kabar mengejutkan. Lahan kubur yang dipesan di dekat makam umum RT setempat, tiba-tiba longsor. Petugas makam menolak menerima jenazah Dian karena dianggap berbahaya secara spiritual. Mereka mengaku melihat bayangan hitam berkeliaran malam sebelumnya di area liang yang sudah digali. Akhirnya, jenazah Dian dimasukkan ke mobil ambulans dan dibawa ke desa kelahirannya. Tempat yang selama ini ia tinggalkan, hina, dan tutup rapat dari kehidupan barunya. Tapi di desa Sukatani, tak ada seorang pun menyambut. Rumah orang tuanya kosong. Tetangga pun tak ada yang tahu kemana Pak Karno dan Bu Rukiah pergi. Ambulans berhenti di depan rumah kecil Reyot yang dahulu dipenuhi suara tawa keluarga. Pintu terkunci. Jendela rapat. Tapi ada satu benda yang mengejutkan. Kain batik yang pernah dibawa orang tuanya ke Jakarta, kini tergantung di pagar. Basah, dan berbau bunga Kamboja. Warga desa menolak menguburkan jenazah Dian di pemakaman umum. Mereka takut. Bahkan kepala dusun berkata pelan, "Kami takut ada sesuatu ikut masuk ke kampung ini." Akhirnya, Ustadz Muhlis menggali sendiri liang lahat bersama 2 santrinya di pinggiran bukit, jauh dari pemukiman. Tanpa doa ramai, tanpa tahlilan. Hanya zikir lirih yang memecah udara senja. Dan saat tubuh Dian diturunkan ke dalam tanah, guncangan kecil terasa di sekitar lubang kubur. Santri hampir terpeleset. Udara berubah dingin seketika, meski matahari masih belum tenggelam. Ustadz Muhlis menoleh ke langit, lalu berucap, "Semoga Allah menerima penyesalanmu yang terlambat, Enduk."
Dan semoga orang tuamu telah memaafkan sebelum semuanya terlambat. Setelah dikubur, tanah di atas makam Dian seperti basah terus-menerus, meski hujan tidak turun. Bunga tabur yang ditebar, kering dan layu dalam hitungan menit. Seolah tanah pun enggan menyentuhnya terlalu lama. Malam itu, warga sekitar bukit mengaku mendengar suara perempuan menangis lirih dari arah makam. Lalu disusul suara seorang pria tua yang bersenandung sholawat, pelan, namun menusuk hati. Tak ada yang berani mendekat. Dan sejak hari itu, setiap ada anak muda yang meninggikan suara kepada orang tuanya, kisah Dian kembali dibisikkan. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingatkan bahwa surga bisa tertutup seketika, hanya karena satu hentakan kaki kepada orang tua yang telah membesarkan kita tanpa pamrih. 3 hari setelah pemakaman Dian, hujan turun nyaris tanpa jeda di sekitar desa Sukatani. Tanah di sekitar makamnya terus basah seperti direndam dari bawah. Bunga tabur yang sudah layu berubah menjadi hitam, dan anehnya, setiap pagi, warga melihat tanah di makam itu bergelombang, seperti sedang bergerak pelan dari dalam. Warga sekitar mulai gelisah. Anak-anak yang bermain layangan dekat bukit mendadak kesurupan dan menangis keras sambil berkata, "Ampuni aku, Bapak, Ibu, jangan bakar aku." Ucapan itu persis seperti jeritan terakhir Dian sebelum wafat. Ustadz Muhlis yang mendengar hal itu segera datang kembali bersama santri-santrinya. Mereka membaca surat Yasin di sekitar makam Dian. Tapi selama pembacaan itu, suara aneh muncul dari balik rerumputan. Seperti suara ranting patah yang terus-menerus, diikuti isak tangis lirih yang datang dan pergi dengan angin. Santri tertua bahkan sempat melihat bayangan perempuan duduk di atas pusara, membelakangi mereka, mengenakan mukena lusuh dan rambut panjang menutupi wajah. Namun saat didekati, bayangan itu hilang dalam sekejap, dan meninggalkan sisa tanah yang basah dan berdarah. Malamnya, kabar makin menyebar. Rumah kosong orang tua Dian di desa kini dikerubungi semut hitam besar setiap malam. Bau busuk seperti daging membusuk menyebar dari dalam rumah, padahal tidak ada satupun mayat binatang yang ditemukan. Warga mulai bergunjing, mungkin orang tuanya sudah wafat dalam keadaan patah hati. Namun yang membuat semua terdiam adalah satu hal. Di pagi Jumat, seseorang melihat tulisan di dinding luar rumah itu. Tulisan itu tertoreh jelas. "Aku masih di sini." Tapi mereka belum menjawab maafku. Sejak kemunculan tulisan aneh di dinding rumah orang tua Dian, warga desa mulai menjauh. Rumah itu memang sudah lama kosong, tapi kini terasa lebih hidup daripada sebelumnya. Bukan karena kehadiran manusia, melainkan karena sesuatu yang tak kasat mata. Rita, yang selama ini tinggal di Jakarta, tak bisa tidur memikirkan apa yang terjadi setelah kepergian Dian. Ia merasa belum selesai menjalankan tanggung jawab. Maka diam-diam, ia naik kereta ke desa Sukatani, membawa satu tas berisi mukena, mushaf kecil, dan sisa surat tulisan tangan Dian yang belum sempat ia bakar. Sesampainya di desa, suasana mencekam. Langit kelabu. Angin berhembus pelan tapi menusuk. Warga menatap Rita dengan curiga, sebagian dengan iba. Seorang ibu penjual sayur sempat mendekat dan berbisik, "Mbak, jangan ke rumah itu. Semalam suara pintu terbuka sendiri. Ada yang jalan-jalan di dalam." Tapi tak ada siapapun. Namun Rita tetap melangkah. Ia berdiri di depan rumah tua yang kini tertutup debu dan sarang laba-laba. Tapi yang paling membuatnya merinding adalah pintu rumah itu sedikit terbuka. Padahal menurut kabar warga, rumah ini terkunci sejak Pak Karno dan Bu Rukyah pergi entah kemana. Rita masuk perlahan. Aroma lembab langsung menyambut. Debu tebal menempel di setiap permukaan. Tapi ada satu hal yang ganjil. Foto keluarga di ruang tamu. Wajah Dian di dalam foto itu menghitam. Bukan karena terbakar, tapi seperti dilukis ulang dengan arang, menyisakan hanya wajah ayah dan ibunya yang tersenyum sendu. Di ruang tengah, Rita menemukan sajadah tua tergelar, seolah baru dipakai sholat. Dan di atas sajadah itu, terlipat selembar kain batik, kain yang sama seperti yang dibawa Pak Karno ke Jakarta. Rita menyentuhnya dengan tangan gemetar. Begitu kain itu diangkat, ia menemukan sebuah kertas kecil terlipat 3. Di dalamnya tertulis, "Kalau aku mati duluan, dan mereka belum pulang, tolong temui mereka di tempat yang pernah mereka ceritakan padaku saat aku kecil. Sungai perbatasan, tempat ibu biasa menangis sendirian ketika ayah dimarahi mandor sawah." Rita menutup mata. Ia ingat.
Pernah sekali Dian menyebut tempat itu, tapi dengan tawa sinis. Dulu, katanya, ibuku suka drama. Dikit-dikit nangis di sungai kayak sinetron. Kini kalimat itu terasa seperti cambuk. Malam itu, Rita ditemani seorang pemuda desa menuju lokasi yang dimaksud. Sungai kecil di tepi hutan perbatasan desa. Di sana, ia hanya menemukan pohon tua dan aliran air yang pelan. Tapi yang membuatnya tercekat adalah dua pasang sandal tua, tertata rapi di atas batu besar. Dan di bawahnya, terukir di tanah dengan batu kecil. Kami tidak pernah meninggalkanmu, enduk. Hanya mundur agar Allah lebih cepat bicara padamu. Rita menangis terseduh di sana. Ia merasa tubuhnya lemas. Tapi saat ia hendak beranjak, langkah kakinya terhenti. Di balik pepohonan, sepasang bayangan tua terlihat, berjalan menjauh, perlahan, lalu hilang di telan kabut malam. Sejak malam Rita menemukan jejak terakhir Pak Karno dan Bu Rukiah di tepi sungai, hujan terus mengguyur desa Sukatani nyaris tanpa henti. Air meluap, dan beberapa makam di Bukit Rawan longsor, termasuk pusara Dian. Warga mulai cemas. Setiap malam, suara tangisan terdengar dari arah kuburan. Tidak keras, justru sangat pelan. Seperti tangisan anak kecil yang menyesali kesalahan, terus diulang-ulang. Tangisan itu selalu muncul di waktu yang sama, setelah azan Isya dan sebelum tengah malam. Ustadz Muhlis memutuskan untuk datang kembali, kali ini dengan membawa sejumlah kiai dari pondok sebelah, karena beberapa santrinya mulai mimpi buruk setelah ikut mengurus pemakaman Dian. Mereka bermimpi melihat Dian berdiri di ujung jalan desa, tangannya patah, matanya menghitam, dan mulutnya terus mengucapkan, "Aku mau pulang." Sementara itu, Rita kembali ke rumah orang tua Dian, memutuskan untuk tinggal sementara dan merapikan rumah itu. Tapi saat ia membuka kamar Dian, yang dulu dipakai sang ibu, ia menemukan hal mengejutkan. Sebuah papan kayu terjatuh dari langit-langit. Di belakangnya ada kotak besi tua yang berisi surat-surat lama. Semua ditulis tangan Dian saat masih sekolah. Isinya penuh cinta. "Ibu, maaf kalau aku selalu bikin malu. Aku janji kalau udah sukses nanti, aku bakal beliin ibu rumah baru. Bapak, aku tahu nyangkul itu capek. Aku mau gantiin semua itu kalau sudah kerja nanti." Rita menggenggam surat itu erat. Ia sadar, jauh di dalam hati Dian, pernah ada cinta besar. Tapi cinta itu terkubur, tergilas oleh ego, rasa malu, dan dunia yang melenakan. Malamnya, Rita mengunjungi makam Dian sendirian. Hujan masih turun gerimis. Ia duduk bersimpuh, membaca surat Yasin dan meletakkan surat-surat lama itu di atas pusara yang kini hampir rata dengan tanah. Tapi belum sempat ia bangkit, tanah di depannya berguncang. Bukan gempa, tapi seolah ada yang menggali dari dalam. Rita menahan napas. Ia gemetar. Tapi ia tidak lari. Ia membaca kalimat tauhid berulang-ulang, hingga muncul sesuatu yang membuat darahnya membeku. Suara lirih dari bawah tanah. "Bu, Rita, jangan pergi, aku sendirian." Suara itu terdengar seperti suara Dian, tapi terlalu sayu, terlalu jauh, seperti berasal dari perut bumi yang dalam. Rita tidak bisa menjawab. Air matanya sudah mengalir deras. Ia hanya membaca ayat-ayat suci dengan suara tercekat. Dan ketika ia membuka mata, sosok dua orang tua berdiri di sisi kanan dan kirinya. Wajah mereka teduh, tidak menakutkan, tapi menyimpan duka yang dalam. Pak Karno memegang tasbih. Bu Rukiah mengusap kain kafan kecil di tangannya. Mereka tak bicara, hanya memandang makam di hadapan mereka. Lalu pelan, seperti asap, mereka menghilang. Pagi harinya, Rita jatuh pingsan dan ditemukan warga di tengah hujan. Masih duduk di dekat pusara Dian dengan tangan menggenggam surat-surat yang basah. Sejak hari itu, Rita tahu, azab itu bukan sekadar fisik, tapi juga siksaan batin yang terus terulang, bahkan setelah maut menjemput. Dan jika maaf tak pernah sampai, maka jiwa pun tak pernah benar-benar pergi. Hari-hari berlalu. Desa Sukatani seolah menua lebih cepat. Awan kelabu menggantung lebih lama di langit. Air sumur di beberapa rumah berubah keruh. Bahkan binatang peliharaan pun bertingkah aneh. Ayam-ayam tak mau berkokok, kambing menjerit di tengah malam, dan anjing penjaga desa terus menggonggong ke arah bukit tempat pusara Dian. Rita masih menetap di rumah tua Pak Karno dan Bu Rukiah. Ia hidup sendiri,
membersihkan ruang demi ruang sambil terus membaca doa. Namun di malam hari, ia tak pernah benar-benar tidur. Kadang suara gelas pecah terdengar dari dapur. Kadang suara langkah kaki memutari rumah, tapi tak satu pun jejak ditemukan esok harinya. Ia mulai merasa bahwa jiwa Dian belum pergi. Suatu malam, Rita duduk di teras sambil mengusap mushaf kecil yang dulu diberikan almarhum ibunya. Ia membaca pelan, hingga tanpa sadar, suara tangisan terdengar dari balik pohon jambu di depan rumah. Tangisan itu bukan sekadar sedih, tapi seperti tangis menahan dendam dan penyesalan yang dalam. Rita mencoba mendekat, dan di bawah pohon jambu itu, ia melihat sesosok perempuan duduk membelakangi. Rambut panjang terurai basah. Bahunya berguncang hebat. "Dian?" Suara Rita nyaris tak terdengar. Perempuan itu menoleh setengah, dan hanya sekelip wajah yang bisa Rita lihat. Mata gelap legam, wajah pucat dengan retakan di pipi seperti tanah kering. Ia tersenyum miris. "Aku pernah punya semuanya, Rita. Tapi yang paling penting, aku buang dengan kakiku sendiri." Rita tidak bergerak. Ia tak tahu apakah ini mimpi, halusinasi, atau jin yang menyerupai Dian. Tapi sebelum ia sempat melangkah mundur, sosok itu berbisik pelan. "Mereka sudah memaafkanku. Tapi aku belum bisa memaafkan diriku sendiri." Setelah itu, angin berhembus kencang dan dedaunan jambu beterbangan. Sosok itu hilang, namun meninggalkan bekas jejak telapak kaki yang membara di atas tanah. Keesokan paginya, Ustadz Muhlis datang lagi ke desa, membawa kitab-kitab kuno dan beberapa orang tua alim. Ia merasa semuanya belum selesai. Ada peringatan yang harus disampaikan pada masyarakat. Maka diadakanlah pengajian besar-besaran di masjid desa. Semua warga diwajibkan hadir. Dalam pengajian itu, Ustadz bercerita tentang dosa besar durhaka pada orang tua. Tapi di akhir ceramah, ia menatap semua hadirin dan berkata, "Di desa ini, kita sudah melihat sendiri bagaimana akhir seseorang yang membuang ridho orang tuanya. Maka wahai para anak, jangan anggap enteng suara ibu dan ayahmu. Jangan diam jika mereka menangis karena kamu. Karena satu air mata orang tua bisa menjadi sebab turunnya murka Allah." Warga menangis. Beberapa anak muda mencium tangan ayah dan ibunya langsung di tempat. Suasana masjid menjadi haru. Namun malam itu, Rita bermimpi. Dalam mimpi itu, Dian duduk di depan rumah tua, mengenakan mukena putih yang lusuh, wajahnya masih menghitam, tapi kali ini ia tersenyum. Ia berkata pelan, "Rita, doamu sampai padaku. Tapi izinkan aku menemani rumah ini, hingga mereka pulang." Rita terbangun dengan mata basah. Dan untuk pertama kalinya, aroma bunga melati memenuhi kamar, bukan bau busuk seperti sebelumnya. Namun ia tahu, ini belum berakhir. Sepekan setelah pengajian besar digelar, Rita memutuskan untuk kembali mencari keberadaan Pak Karno dan Bu Rukiah. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa pasangan tua itu hilang begitu saja. Tanpa kabar, tanpa jejak, bahkan saat anak mereka wafat dan dimakamkan. Ia mulai bertanya ke warga desa terdekat, berjalan dari satu kampung ke kampung lain, membawa foto lama keduanya yang ia temukan dalam album tua di rumah. Tapi dari puluhan pintu yang diketuk, tak satu pun memiliki jawaban. Sampai akhirnya, seorang nenek penjaga warung tua di ujung jalan perbatasan desa mengingat sesuatu. "Saya pernah lihat mereka, Mbak, dua orang tua jalan kaki subuh-subuh, bawa tikar dan tas kain. Mereka masuk ke arah hutan barat. Waktu saya tanya mau kemana, si bapak cuma jawab, 'Kami sedang menjemput maaf.'" Kalimat itu menusuk hati Rita. Ia minta diantar ke arah hutan barat. Bukan hutan yang lebat, tapi sunyi dan tak terurus. Semak berduri, batu-batu besar, dan pohon-pohon tua yang menggugurkan daun meski musim tak meminta. Di tengah perjalanan, Rita menemukan sesuatu yang menghentikan langkahnya. Bekas api unggun kecil, dengan 2 batang kayu tersisa, dan di atasnya, sepiring nasi berkerak dengan 2 sendok kayu bersilang. Namun yang paling mengguncang adalah temuan berikutnya. Di balik semak tinggi, ada 2 gundukan kecil berdampingan, bukan galian dalam, tapi lebih mirip tumpukan tanah dengan 2 batu nisan tanpa nama. Di depannya, tergolek kain sarung dan kerudung lusuh. Bekas hujan telah melumat warnanya, tapi Rita masih mengenalinya. Itu milik Pak Karno dan Bu Rukiah. Ia tak bisa menahan tangis. Lututnya lemas.
Ia bersujud di tanah basah dan membaca surah Al-Fatihah dengan gemetar. Di antara tangis, ia berkata, "Bapak, Ibu, kalian tidak salah. Kalian hanya terlalu tulus, terlalu sabar menunggu anak yang tak pernah pulang." Malamnya, setelah kembali ke rumah, Rita merasa ada perubahan. Rumah tua itu tak lagi terasa berat. Aroma busuk hilang. Lampu menyala dengan tenang. Dan ketika ia membuka jendela kamar yang menghadap ke bukit, ia melihat cahaya putih tipis mengambang di atas pusara Dian. Tapi yang paling mengejutkan, pagi harinya, tanah di makam Dian tidak lagi lembab. Tanahnya kini padat. Bunganya segar. Bahkan kupu-kupu kecil beterbangan di atas batu nisan. Seorang tukang gali kubur mendekat dan berkata, "Aneh, tanah ini seperti baru ditutup kemarin. Tapi nggak ada yang sentuh." Rita hanya tersenyum kecil, lalu berbisik dalam hati, "Maaf, mereka sudah diterima. Kini jiwamu tak lagi sendiri." Namun malamnya, mimpi itu datang kembali. Dian, mengenakan mukena putih yang bersih, duduk di serambi rumah. Ia menunduk, menatap Rita, lalu berkata, "Aku masih harus menunggu satu hal lagi. Rita, satu pengampunan yang belum datang." Rita terbangun dengan bulu kuduk meremang. Ia tahu, cerita ini belum usai. Hari-hari berlalu, namun bayangan Dian masih sering datang dalam mimpi Rita. Wajahnya tak lagi menakutkan, tapi juga belum sepenuhnya tenang. Senyumnya tipis, matanya kosong, seolah menunggu sesuatu yang tak kunjung jatuh dari langit. Pengampunan yang sesungguhnya. Rita tak tinggal diam. Ia mulai menelusuri catatan masa lalu Dian. Ia mengunjungi sekolah lamanya, berbicara dengan guru-gurunya dulu, hingga menemukan satu fakta yang mengejutkan. Dian pernah menjadi murid berprestasi, tetapi juga murid yang sering menyembunyikan luka batin. Ia malu mengakui orang tuanya petani, kata salah satu guru. Pernah satu kali ia dihukum karena menyembunyikan surat panggilan orang tua. Padahal orang tuanya datang jauh-jauh dari desa. Itu menjadi potongan puzzle penting bagi Rita. Ia menyadari, luka Dian sudah tumbuh sejak lama. Rasa malu yang disiram oleh ejekan, dipupuk oleh gengsi, dan akhirnya tumbuh menjadi durhaka. Ia bukan sekadar keras kepala, ia dibentuk oleh rasa takut akan dipandang rendah. Namun rasa sakit itu tak bisa menjadi alasan untuk menendang tangan yang membesarkanmu. Rita memutuskan kembali ke makam Dian pada malam Jumat. Ia membawa satu benda, mushaf milik Pak Karno yang ditemukan di bawah papan lantai dapur. Mushaf itu sudah usang, beberapa halamannya robek, tapi satu hal istimewa. Di halaman pertama, tertulis, "Ya Allah, lindungi anak kami, Dian. Jadikan ia wanita yang lembut dan bermanfaat bagi umat." Kalimat itu ditulis dengan tangan gemetar, mungkin bertahun-tahun lalu, saat Dian masih kecil dan belum mengenal dunia. Rita meletakkan mushaf itu di atas pusara. Hujan rintik turun pelan. Langit seperti menangis bersama bumi. Namun malam itu, desa Sukatani mendadak terang. Orang-orang terbangun karena kilat menyambar tanpa suara. Lalu, muncul cahaya lembut dari arah bukit. Beberapa warga mengaku melihat bayangan sepasang suami istri berdiri di atas makam, memegang tangan seorang perempuan muda yang menunduk. Mereka berjalan menjauh, perlahan, lalu hilang dalam cahaya. Keesokan harinya, Rita menemukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan secara logika. Di atas makam Dian, ada bunga melati yang masih segar, ditata membentuk kalimat. "Maaf ayah ibu, aku akan pulang dalam doa." Sejak hari itu, tak ada lagi tangisan di malam hari. Tak ada bau busuk. Tak ada mimpi buruk. Rumah tua itu menjadi tenang. Dan Rita, untuk pertama kalinya sejak tragedi itu dimulai, bisa tidur nyenyak. Namun sebelum tidur, ia menulis dalam buku hariannya. Maaf bukan hanya soal kata, tapi restu yang dibuka lewat hati yang penuh luka. Dan kini, luka itu sudah sembuh, meski bekasnya akan selalu mengingatkan. Waktu berjalan, dan desa Sukatani perlahan kembali seperti dulu. Suara ayam berkokok di pagi hari, anak-anak bermain di pelataran masjid, dan orang-orang mulai membersihkan kembali jalan menuju bukit makam. Tapi tetap saja, setiap orang yang melewati pusara Dian, menunduk lebih lama. Bukan karena takut, tapi karena hormat pada kisah yang menjadi pelajaran hidup seluruh kampung. Rita masih tinggal di rumah tua itu.
Ia tak lagi merasa sendirian. Setiap pagi ia membuka jendela, menyapu halaman, lalu menyeduh kopi sambil memandangi langit. Di ruang tamu, ia menggantung foto lama keluarga Pak Karno. Foto yang dulu disimpan dalam lemari, kini terpajang dengan layak. Namun pagi itu berbeda. Rita menerima sepucuk surat. Tak dikirim oleh pos, melainkan diselipkan di bawah pintu dengan rapi. Di sampulnya tertulis, "Untuk Rita, penjaga maaf." Ia membukanya perlahan. Surat itu hanya berisi satu kalimat. "Terima kasih sudah mengantar anak kami pulang, walau jalannya harus melewati neraka." Tak ada nama pengirim. Tapi Rita tahu, itu bukan surat biasa. Ia menangis pelan, menutup surat itu dan menyimpannya dalam mushaf tua milik Pak Karno. Lalu ia pergi ke Bukit Makam, membawa bunga kamboja putih dan duduk di tepi pusara. Di sana, ia berbicara seolah Dian masih hidup. Tentang kehidupan desa yang mulai damai. Tentang anak-anak yang kini berani mencium tangan orang tuanya. Tentang ibu-ibu yang berhenti mengeluh soal suami dan mulai mengajar ngaji. Tentang dunia yang belajar dari kisahnya. Malam harinya, Rita bermimpi terakhir kalinya. Dian muncul, mengenakan pakaian putih bersih. Tak lagi luka. Tak lagi hitam. Ia datang bersama Pak Karno dan Bu Rukiah, berjalan di tepi ladang padi yang menguning. Wajah mereka semua tenang. Dian berkata, "Aku sudah dipanggil ke tempat lebih terang. Terima kasih telah menjadi jalan pulangku. Tolong jaga doa untuk anak-anak lain di dunia ini, yang hampir kehilangan surga karena satu dosa." Rita hanya bisa mengangguk. Air mata mengalir. Tapi kali ini bukan karena takut. Tapi karena damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika ia terbangun, fajar menyingsing. Dan di ambang jendela, seekor burung kecil hinggap, berkicau pelan, lalu terbang ke arah bukit. Beberapa bulan berlalu sejak semuanya terjadi. Desa Sukatani kini tidak hanya dikenal sebagai kampung biasa, tapi sebagai tempat yang menyimpan kisah penuh pelajaran tentang cinta, penyesalan, dan azab yang nyata. Rita tetap tinggal di rumah tua peninggalan Pak Karno dan Bu Rukiah. Ia mengabdikan hidupnya menjadi pengajar mengaji bagi anak-anak desa. Di dinding rumah, terpajang sebuah tulisan tangan berbingkai sederhana. "Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Tapi kita sering terlalu sombong untuk menunduk." Setiap kali Rita melihat anak kecil menolak menuruti nasihat orang tuanya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Nak, jangan sampai kisah Dian terjadi lagi. Karena ketika orang tuamu tak lagi bisa memelukmu, hanya doa mereka yang bisa menjadi penolongmu." Pusara Dian kini rapi. Ditanami bunga melati dan kamboja. Dan tak ada lagi bisik-bisik menyeramkan. Hanya doa-doa yang lirih dipanjatkan setiap malam Jumat. Karena semua orang di desa tahu, jasad Dian boleh saja terkubur, tapi kisah hidupnya akan terus jadi pengingat bagi mereka yang hampir kehilangan arah. Dan kami perintahkan kepada manusia, berbuat baik, kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surah Luqman 14. Durhaka kepada orang tua bukan hanya bentuk dosa besar di mata manusia, tapi juga penghalang turunnya rahmat dari langit. Ketika seseorang menutup pintu hatinya terhadap orang tua yang telah membesarkannya dengan air mata dan peluh, maka ia pun sedang menutup pintu surga untuk dirinya sendiri. Tak ada keberkahan sejati dari harta, jabatan, atau kemewahan jika ridho ayah dan ibu dikorbankan demi gengsi dunia. Karena doa tulus dari orang tua, meski dalam bisu dan luka, mampu menggetarkan langit dan menenggelamkan hati yang paling sombong sekalipun. Semoga kisah ini menjadi peringatan bahwa waktu bersama orang tua adalah waktu paling suci. Jangan tunggu kehilangan untuk belajar mencium tangan yang dahulu menggenggam kita dalam tangis dan doa. Silakan tuliskan sholawat untuk Nabi Muhammad di kolom komentar sebagai bentuk cinta dan syafaat akhirat. Klik subscribe agar kisah penuh hikmah terus mengalir sebagai amal jariah untukmu dan orang-orang tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.